Pak Iwantan silakan Pak. Yang masalah USD ya, USD sama gold, silakan. Ya, Pak, dalam hal ini saya mau menanyakan, karena dalam belakangan ini US dollar selalu naik, dan apakah kita sebagai yang dalam negara berkembang harus paling tidak untuk menyelamatkan investasi kita juga menyimpan beberapa dalam US dollar atau gold. Jadi lebih ke arah kayak uh, Ray Dalio punya pemikiran gitu, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Anda mengikuti saran dari perencanaan keuangan ya, jadi bukan hanya masalah investasi saham, tapi pengelolaan keuangan secara keseluruhan, seperti itu. Ada istilahnya dana darurat. Dana darurat ini adalah tabungan ya, yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk sekolah anak, untuk jajan anak, dan seterusnya, selama minimal 6 bulan. Saya punya dana darurat tersebut, tapi bukan untuk 6 bulan, tapi untuk 10 tahun ke depan. Artinya kalau misalnya krisis berkepanjangan, ya mudah-mudahan kita masih bisa makan, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi nggak pernah kejadian sih krisis sampai 10 tahun, nggak pernah. Tapi kalau krisis 1-2 tahun itu pernah. Tahun 98 kan pernah krisis sampai selama itu. Nah, pertanyaannya, dana darurat ini ditaruhnya di mana? Dana darurat ini gini loh pengertiannya. Kalau misalnya IHSG turun sampai dalam banget ya, maka kalau kita pengen belanja lagi, kita punya alokasi dana yang lain lagi untuk itu. Bukan dana darurat tadi. Dana darurat tadi itu fungsinya adalah untuk kita survive. Bukan untuk kita investasi. Kalau investasi itu kan kita mengejar profit. Beda dengan survive. Dan masalah survive ini bukan cuma sekedar makan, tapi juga mempertahankan gaya hidup. Kadangkala kalau misalnya kita sudah terbiasa, misalnya makan kulkas selalu penuh, lalu tiba-tiba kita nggak bisa beli beras lagi, kan bahaya kan kalau seperti itu. Jadi kalau cuma sekedar makan saja, tahun 98 semua orang juga masih bisa makan. Tapi mempertahankan gaya hidup itu yang susah. Nah, jadi kalau misalnya untuk dana darurat ini Bapak tidak cukup yakin untuk menyimpannya dalam bentuk rupiah, boleh menyimpannya dalam bentuk USD. Saya ada tabungan dalam bentuk USD, Pak. Kenapa saya punya tabungan dalam bentuk USD? Ya kalau misalnya saya mau ke luar negeri, itu kan kita harus tukar kurs kan. Nah, saya ngambil duitnya dari situ. Kalau misalnya pakai rupiah, kejedot kita. Rupiah kita melemah terus. Dulu waktu pertama kali saya jalan-jalan di luar negeri, tahun 2017, rupiah kita masih 13.000. Sekarang sudah 15.000. Jadi memang kita harus punya tabungan untuk dana darurat untuk segala macam. Itu boleh dalam bentuk USD. Tapi kalau saya terus terang nggak punya emas, karena nggak liquid ya. Kecuali kalau misalnya Anda beli emasnya dalam bentuk paper, jadi nggak pegang fisik emasnya. Cuman ya itu bahaya juga. Banyak juga kan penipuan seperti itu gitu. Kalau misalnya Anda beli emas gitu ya, Anda beli biasanya jualnya itu ya malah lebih murah seperti itu karena tokonya ngambil komisi. Ada pegadaian juga dia ngambil komisi toko emasnya seperti itu. Jadi boleh Pak, Anda beli USD, Anda buka deposito dalam bentuk USD meskipun tetap ada kelemahannya. Kalau deposito rupiah itu kan bunganya 4%, 5%. Tapi kalau deposito USD itu paling cuma 1%. Jadi sebenarnya sama aja. Meskipun dari sisi kekuatan USD lebih kuat, tapi bunganya malah lebih kecil. Seperti itu. Tapi itu bukan untuk belanja saham, itu beda lagi. Untuk dana yang akan dibelikan saham, sampai hari ini dana tersebut, kalau bagi saya pribadi, dananya ya sudah ada di rekeningnya. Sudah ada di rekening RDI-nya. Enggak saya belikan obligasi, enggak saya belikan dolar, enggak saya belikan apapun. Saya biarkan dalam bentuk rupiah, dalam bentuk tabungan di situ, karena di situ juga sebenarnya dapat bunga juga. Kalau Anda punya tabungan di RDI minimal 500 juta rupiah, itu dapat bunga 2,5% Pak per tahun. Dan itu ya lumayan. Berarti kan sekitar 10 juta sampai 15 juta rupiah. Seperti itu. Jadi saran saya seperti itu Pak. Dan berapa komposisinya untuk USD ini? Ya itu tadi. Minimal untuk 6 bulan, minimal untuk 1 tahun dana darurat Anda. Misalnya sebulan Anda kebutuhan sehari-hari 20 juta rupiah, ya berarti 200 juta lah.
Nah 200 juta ini kita tukar dalam bentuk dolar. Berarti sekitar 20 ribu dolar ya, seperti itu. Anda tabung seperti itu. Atau Anda juga bisa punya uang fisiknya, ya. Nah kayak gini, saya punya uang dolar itu seperti itu. Jadi apa namanya, saya ada dolar tapi nggak banyak dan bukan untuk nanti dibelanjakan saham. Jadi itu beda lagi alokasinya, kurang lebih seperti itu.